Mala si kambing nakal. Karya D.R.A. Sapriati Hartuti. Suatu pagi yang indah, matahari bersinar hangat. Angin berembus dengan lembut, cahaya bermain riang dengan rerumputan yang hijau segar. Di padang hijau tersebut, kawanan kambing gunung merumput dengan tenang dan nyaman. Selamat pagi, dua kawanan kambing. Salam burung pipit kepada hewan yang tengah asyik sarapan pagi. Kawanan kambing mengindik serempak, membalas sapa dari pipit yang baik hati. Apa-apaan pipit itu? Selalu saja mengganggu kita dengan suaranya yang cempreng. Setiap pagi dia tidak ada kerjaan lain selain bercicit dengan paruhnya yang bengkok dan jelek, kata seekor kambing kecil yang terganggu dengan ceracauan pipit. Sementara pipit itu tengah asyik berbincang-bincang dengan beberapa kambing lainnya. Mala, alangkah baiknya jika kamu berbaik hati kepada setiap makhluk di bumi ini. Nak, kita adalah sesama makhluk ciptaannya. Hah? Sudah, Bu. Pagi-pagi begini ibu sudah sibuk ceramah. Aku malas mendengar ibu dan pipit itu. Aku mau pindah saja ke padang di bawah sana. Maafkan ibu, nak, jika kau tidak berkenan hatimu mendengarkan nasihat ibu. Tolong jangan jauh-jauh dari kawan kita, dan jangan sekali-kali kau masuk ke dalam hutan yang berbahaya itu. Bla bla bla, ibu terus saja menceramahi aku. Aku muak, Bu. Sambil marah, malah si kambing kecil berlari menjauhi ibunya. Pipit yang baik hati melihat kejadian ini. Ia berinisiatif untuk mendekati ibu kambing yang hanya bisa cemas melihat anaknya pergi entah ke arah mana. Ada apa, Ibu kambing? Engkau kok terlihat sangat cemas? Tanya Pipit yang baik hati. Oh, Pipit yang baik, aku dan anakku sedang bertengkar. Lantas beberapa saat yang lalu anakku itu pergi dengan tergesa. Aku khawatir ada apa-apa dengannya. Maukah engkau untuk mencari dan memujuknya agar kembali, dan jangan terlalu jauh ia merumput? Dengan senang hati, Ibu kambing. Tak usahlah risau. Insya Allah aku akan membujuk anak cantik itu. Akhirnya pergilah Pipit yang baik hati ke arah yang ditunjukkan oleh ibu kambing sebelumnya. Sementara Mala yang tengah merumput di bagian bawah lembah melihat sesuatu yang menarik hatinya. Seekor kupu-kupu mendarat di pucuk bunga kuning dengan mata yang sangat bahagia. Ia memerhatikan kupu-kupu itu dengan seksama. Cantik sekali rupamu. Hariku menjadi senang karena kehadiranmu. Saat hendak mendekatkan moncongnya pada kupu-kupu, hewan dengan sayap cantik terbang karena kaget. Malah mengejar-ngejar dengan ceria, senyumnya mengembang sempurna. Kupu-kupu terbang semakin jauh, diikuti Mala di belakangnya. Tanpa sadar, mereka perlahan menjauh dari kawanan kambing. Setelah beberapa saat, Mala telah berada di tepi hutan yang telah menjadi batas antara padang rumput dan vegetasi keras dan gelap. Kupu-kupu cantik terus terbang ke arah hutan. Sejenak berpikir, Mala ragu untuk melangkahkan kakinya ke dalam hutan yang gelap. Kupu-kupu yang indah akhirnya hilang di telan kegelapan. Mala yang masih ingin terus bermain dengan kupu-kupu membulatkan tekad untuk mengejar ke dalam hutan. Di lain tempat, Pipit yang baik hati nampak kesulitan untuk menemukan kambing kecil di antara kawanan kambing. Ia akhirnya terbang lebih tinggi dan mulai mengedarkan pandangnya ke sekeliling yang terjangkau oleh mata memandang. Betapa terkejutnya Pipit saat ia melihat seekor kambing kecil berlari ke arah gelapnya hutan. Dengan segera, Pipit berteriak untuk mencegah kambing kecil. Suara Pipit yang kecil tidak mungkin terdengar. Ia terbang dengan sekuat tenaga seketika itu juga untuk masuk mengejar Mala. Kambing kecil, di mana engkau? Teriak Pipit sambil waspada di tengah cahaya redup hutan pepohonan. Kambing kecil. Suara Pipit semakin sengau karena khawatir.
sebuah teriakan menyibak keheningan hutan. Pipit dengan tergesa terbang ke arah suara kambing yang ketakutan. Alangkah terkejutnya hyena yang lapar tengah berdiri di hadapan kambing kecil yang hanya bisa terpojok di celah kayu ek tua. Pergi hyena jahat, pergi hyena jahat, Cegah Pipit. Diam kau hewan kecil, setelah kau makan kambing kecil ini, giliran kau akan segera tiba. Saat hyena akan menerkam kambing kecil yang sudah tidak memiliki jalan, sebuah tandukan keras membanting hyena tersebut ke batu besar di antara pohon lontar. Kambing jantan dengan tanduk yang besar dan bercabang menghempaskan tubuh hyena lapar itu. Kurang ajar kau. Ucap hyena terbatuk sambil melompat ke arah semak. Sudah berapa kali kuucapkan di hadapan kalian, jangan bermain ke dalam hutan ini. Ucap kambing jantan dengan wajah yang penuh luka cakaran. Terima kasih Tuan Kambing, engkau menyelamatkan kami berdua. Ucap Pipit dengan rasa syukur yang tak terhingga. Itu adalah tugasku sebagai ketua penjaga kawanan. Lekas, kita pergi dari tempat berbahaya ini. Ayo, bangun gadis kecil. Malah si kambing kecil berdiri sambil gemetaran. Pipit yang baik hati tidak tega melihat keadaan kambing kecil yang trauma. Kambing jantan itu akhirnya membopong Mala dan dinaikannya ke atas punggungnya. Saat mereka sudah keluar dari hutan, mereka disambut oleh kawanan kambing yang menunggu di perbatasan. Anakku, Teriak ibu kambing sambil mendekati anaknya itu. Maafkan aku, Ibu. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihatmu. Dan aku akan berlaku baik dengan sesama makhluk. Aku tidak akan nakal lagi. Teriak Mala sambil menghampiri ibunya. Maafkan aku, Pipit. Aku telah jahat kepadamu selama ini. Padahal kaulah yang peduli dan baik terhadapku. Kambing jantan akhirnya memungkas dengan perkataan. Kita adalah satu keluarga, dan sudah tugas keluarga untuk menjaga keluarga lainnya dari mara bahaya. Kita harus saling menghargai dan mengasihi, agar tercipta kehidupan yang damai, aman dari mara bahaya. Akhirnya, mereka meninggalkan tepi hutan itu, dan kehidupan pun berjalan seperti sedia kala. Pipit dan Mala, si kambing kecil, akhirnya pergi bermain dengan bahagia.